Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat assembly pada desain 3D pada website OnShape. Oke, pada video kali ini diharapkan teman-teman dapat memasukkan insert berbagai komponen ke dalam ruang kerja assembly, kemudian diharapkan dapat menentukan relasi antar komponen secara presisi, dan teman-teman dapat menentukan derajat kebebasan menggunakan constraint. Kemudian lanjut, teman-teman dapat melakukan simulasi gerak untuk memverifikasi mekanisme Excel. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman dapat memahami alur kerja perakitan komponen secara sistematis. Nah, di sebelah kanan sini adalah objek yang akan kita buat nantinya. Oke, sebelum kita membuat objeknya, saya akan menampilkan terlebih dahulu hasil atau preview untuk objek yang sudah saya buat terlebih dahulu. Ini adalah objeknya, jadi dia adalah sebuah kotak yang memiliki tutup di atasnya, di mana tutupnya ini dapat dibuka tutup selebar 180 derajat. Jadi seperti ini ya teman-teman, objek yang akan kita buat. Oke, langsung saja kepada tahap pembuatannya. Seperti biasa, teman-teman melakukan login terlebih dahulu pada web OnShape. Jika sudah, teman-teman bisa membuat dokumen baru. Create dokumen bisa lewat sini, ataupun di sini, create, kemudian tekan pada dokumen. Nah, untuk pemberian nama dokumen, karena kita akan membuat assembly, kita beri nama assembly 3 dimensi. Oke, jika sudah, kita klik pada tombol create. Jika sudah masuk pada tampilan dokumen kita, di atas terdapat toolbar yang akan kita gunakan ke depannya. Kemudian di sebelah kiri terdapat feature list. Di sini ada plan. Kemudian di bawah akan muncul part yang akan kita buat nantinya. Dan di kanan atas adalah cube view. Oke, ini untuk tampilan awalnya ya teman-teman. Nah, langkah apa sih yang perlu kita buat di awal? Oke, kita masuk di sini. Ini adalah sketsa tampilannya. Kita perlu membuat persegi dengan lebar 50 dan tinggi 25. Oke, kita langsung buat saja. Kita klik sketch toolbar di atas. Kita pilih plane-nya. Di sini kita menggunakan top. Nah, jika sudah, kita membuat rectangle point. Kita memerlukan 50, maka kita masukkan 50 dan tinggi perseginya adalah 25. Jika sudah, kita membuat persegi dalamnya. Memiliki jarak 2 meter. Kita menggunakan offset. Jadi tinggal blok saja objek yang ingin kita buat offsetnya, lalu kita arahkan ke dalam. Kita klik kiri untuk memastikannya. Jika sudah, kita masukkan 2 untuk 2 mili. Nah, jika sudah, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita melakukan fillet pada tepi kiri bawah sini. Dan untuk radiusnya adalah di sini 1,5. Kita masukkan 1,5. Jika sudah, checklist hijau, maka akan jadi seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian kanan bawahnya. Oke, kita sudah membuat. Lantas, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya adalah kita membuat extrude untuk base kotak di bawahnya. Kita checklistkan hijau saja untuk sketch pertama. Kemudian kita membuat ini. Kita pada bagian tengah memerlukan tinggi sedalam 2 mili. Oke, jika sudah, kita checklist hijau. Ini jangan lupa untuk pilih new ya teman-teman. Nah, base-nya sudah dibuat. Kemudian tingginya berapa nih? Tingginya adalah 25 mm. Ya ini 25 mm. Kita aktifkan untuk sketch pertama dulu. Kemudian lakukan extrude kembali. Nah, ini sudah 25. Jika sudah, pastikan ini add supaya partnya menyatu dengan base yang telah kita buat. Jika sudah, kita tekan checklist. Nah, kita sudah selesai membuat kotaknya.
Lanjutnya apa? Lanjutnya adalah kita lakukan engselnya. Nah, ini untuk gambarnya ya. Ya, lingkaran dalamnya berdiameter 1,25, lingkaran luarnya radiusnya adalah 1,25. Oke, kita buat sketch lagi pada sisi sebelah sini. Jika sudah, kita buat lingkaran. Diameternya ada 1,25. Betul ya, 1,25. Kemudian dilanjut untuk lingkaran dalamnya. Karena radius adalah setengah dari diameter, maka bisa kita masukkan 1,25 dibagi 2. Nah, ini untuk diameter dalam yang kita dapatkan ya. Jika sudah, kita tempelkan untuk objek sini lingkaran yang luar dengan titik di sini. Nah, kalau sudah, kita membuat garis yang mana garisnya memiliki sudut kelengkungan 45 derajat. Oke, kita masuk, kita membuat garis lurus. Kita bebas ya, pilih dulu aja. Kalau udah, teman-teman bisa klik dimension atau D. Di sini tekan garis yang ini dengan garis ini. Atur, masukkan input 45. Oke, jika sudah seperti ini, maka engselnya sudah siap untuk kita gunakan. Checklist hijau untuk sketch kedua. Nah, lalu apa? Lalu kita lihat di sini. Dia perlu kita extrude sedalam 5 mm. Kita tekan extrude kembali, pilih permukaan yang akan kita extrude. Nah, arahnya karena kita ingin ke dalam, kita ubah arahnya offset direction ke dalam, namun hanya memerlukan 5 mili. Nah, seperti ini. Jika sudah, ternyata di sini perlu 5 mili juga. Jadi jarak antara engselnya adalah 5 mili. Kita perlu membuat 2. Jika sudah, kita bisa tekan ini. Ya benar, kita buat ini terlebih dahulu ya. Karena kita akan menggunakan fitur linear pattern dengan cara menekan part yang akan kita buat dan direksinya adalah garis ini. Nah, arahnya kita ubah. Nah, kita memerlukan jarak, kalau 5 meter 5 mili kan sama, maka di sini adalah seharusnya kosong, kita bikin jaraknya adalah 10. Instance of-nya kita perlu berapa kali duplikat di sini karena 2, jadi seperti ini ya. Jika sudah, kita tekan checklist hijau dan ubah menjadi add. Ya, sudah seperti ini. Akan kita lakukan mirror untuk objek ini kedua ya. Kita pilih mirror plane-nya terlebih dahulu. Ini tengah-tengahnya ada right, kita pilih right. Kemudian kita pilih objeknya ya. Objeknya adalah ini dan ini. Ya sudah, kita klik checklist hijau. Nah, ini kita sudah selesai membuat bagian bawahnya. Selanjutnya apa? Kita akan menggeser objek kita dengan cara mengeblok semuanya, kemudian transform, pilih translate by XYZ. Kita arahkan ke atas dulu karena kita akan membuat objek kedua di tengah plane juga, di origin. Checklist hijau. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk membuat objek atau part kedua. Ini kita memerlukan tinggi 15 dan lebarnya tetap 50.
kita pilih top lagi. Lebarnya tetap 50 dan tingginya 25 ya teman-teman. Kita center rectangle, lebarnya 50, tingginya tetap 25. Oke, jika sudah, kita akan membuat offset lagi. Kita blok untuk semua perseginya, klik kiri untuk mengaktifkan, dan kita hanya memerlukan jarak 2 mm. Jika sudah, kita perlu melakukan fillet kembali. Lakukan hal yang sama seperti base-nya tadi. Nah, kalau udah, kita checklist hijau terlebih dahulu. Nah, supaya lebih mudah membayangkannya, kita menggunakan overview button. Di sini kita buat untuk extrude utama dari tutupnya nih. Kita ubah arahnya, tingginya kita hanya menggunakan 2 mm yang tengah ya. Kemudian checklist. Nah, dilanjut untuk tinggi dari tutupnya. Kita lihat di sini tutupnya memiliki 15 mm. Kita buat arahnya lagi, hanya memerlukan 15. Kita masukkan 15, klik enter, kemudian checklist hijau. Nah, kalau sudah, kita perlu membuat angle-nya lagi. Kita perlu menekan sketch lagi di sini. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, supaya linear seperti ini. Masukkan 1,25. Enter. Kemudian buat lagi 1,25 dibagi 2. Nah, jika sudah, lakukan constraint coincident, klik lingkaran ini dan tekan garis tepi puncaknya. Jika sudah, kita masukkan line kembali, kliknya di sini, buat dimensinya 45 derajat. Nah, kalau sudah, kita checklist hijau di sini dan akan kita lakukan extrude kembali. Tentukan objek yang akan sketch yang akan kita extrude, ubah arahnya ke dalam. Nah, cuma seperti teman-teman lihat di sini, dia memiliki jarak 5, kemudian baru ada di sini. Jadi caranya adalah kita kedalamannya kita memerlukan 5. Nah, kita atur untuk offside-nya ya di sini. Jika sudah, kita akan membuat mirror lagi. Dan right, pilih blend yang right. Kemudian klik di sini untuk memasukkan objeknya. Nah, jika udah, klik enter. Nah, di sini apakah sudah betul? Ternyata masih salah karena harus kita isi pada bagian tengahnya. Jadi pada extrude yang ini kita ubah offside-nya. Oh, ini starting offside kita ubah menjadi 5 mm. Ubah arahnya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Kita checklist hijau, kemudian perbaiki untuk mirrornya. Missing part, kita masukkan part yang ini lagi. Jika sudah checklist hijau. Nah, kita sudah berhasil membuat kedua objek. Posisinya sudah balik. Supaya memudahkan, kita ubah namanya dulu, bisa Shift plus N,
kemudian kita masukkan base nya, dan ini kita klik kanan atau rename, bisa juga kita ubah menjadi tutup. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan masuk pada bagian assembly. Jika di bagian bawah ini tidak muncul, teman-teman bisa mengklik plus di sini, kemudian create assembly ini ya. Cuma karena kita sudah ada, langsung saja ke sini. Jika sudah, kita hanya perlu memasukkan part-part objek kita. Klik saja pada bagian grafik area. Nah, jika keduanya sudah muncul, kita checklist hijau saja. Nah, lanjutnya apa? Lanjutnya kita akan mengunci base kita di tengah-tengah origin. Caranya dengan fasten mat supaya objek kita terkunci di tengah. Ini klik pada bagian tengahnya, kemudian samakan di sini ya arahnya. Nah, maka dia akan otomatis berpindah. Jika sudah, kita checklist hijau. Selanjutnya kita akan membuat tutup kita supaya dapat berputar dengan base-nya. Caranya adalah mengubah tipe mat-nya, kita ubah menjadi revolute supaya dapat berputar. Kemudian pilih pada bagian sini, dilanjut supaya menempelnya itu ke daerah yang sini ya. Nah, di sini sudah selesai, kita bisa checklist hijau. Kita selesaikan untuk mat fiturnya. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai ya. Kita bisa buka, tutup. Nah, tapi di sini ada kendala nih. Dia supaya lebih realistis lagi, dia harus diatur untuk buka dan tutupnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menentukan limits dari perputarannya. Kita lihat di sini, diawali dengan 0, kemudian kita coba geser terlebih dulu ya. Kemudian maksimumnya adalah 180. Kita coba animasikan terlebih dahulu. Nah, ternyata salah. Berarti coba kita balik, kita simulkan dulu 180. Ini untuk merubah arah perputarannya ya. Kalau mau enak, teman-teman bisa lihat di sini dulu nih. Sudutnya berapa nih? Diawali dengan 270. Kemudian akhirnya kita coba 90, 180. Nah, jika sudah, kita balik coba 180, 270. Langsung. Jika sudah, kita checklist hijau. Nah, ketika kita sudah memberikan limit, dia sudah tidak bisa melaju ya, karena dia udah ada batasannya. Dan ini hanya sampai 90 derajat. Jika memang belum sesuai, kita ubah lagi untuk limitsnya. Ini 180, kita ubah menjadi 90 derajat. Coba. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Inputnya sudutnya awalnya 90 dan di akhir 270. Ini adalah hasil seperti preview yang di awal sudah saya tampilkan ya. Jadi assembly untuk revolute dengan batas maksimum adalah 270 dan diawali 90 derajat. Hasilnya akan seperti ini. Oke, semoga video ini dapat
mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.